Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berbicara tentang anak. Anak adalah merupakan amanah. Menyanyiakan amanah adalah hianat. Hianat adalah merupakan dosa yang besar yang akan mengantarkan juga menjebloskan orang tua ke dalam api neraka. Sesuai dengan satu riwayat, orang yang soleh ketika diaudit di akhirat, pahala puasanya bagus, pahala sedekahnya bagus, pahala ibadah hajinya bagus. Setelah ditimbang-timbang, ternyata banyak amal baiknya ketimbang amal jeleknya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala merekomendasikan orang tersebut masuk ke dalam surga. Tetapi ketika anaknya diaudit dengan diberikan beberapa pertanyaan, siapa Tuhanmu? Saya tidak tahu. Siapa nabimu? Saya tidak tahu. Apa kitabmu? Saya tidak tahu. Kemana arah kiblatmu? Saya tidak tahu. Apakah Anda suka melaksanakan sholat? Tidak pernah. Apakah Anda suka melaksanakan ibadah puasa? Tidak pernah. Apakah Anda suka melaksanakan sedekah? Tidak pernah. Terus apa yang dilakukan selama di dunia oleh Anda? Tiap hari, tiap malam saya judi, saya mabuk, dan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Setelah ditimbang-timbang, ternyata banyak amal jeleknya ketimbang amal baiknya. Maka Allah merekomendasikan orang tersebut masuk ke dalam neraka. Anak tersebut protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Rabb, betul saya tidak tahu Tuhan saya. Saya tidak tahu nabi saya tidak tahu kitab saya. Saya tidak pernah sholat, saya tidak pernah puasa, saya tidak pernah zakat, saya tidak pernah sedekah. Tiap hari, tiap malam saya judi, mabuk, zina. Tetapi semua itu saya lakukan karena saya tidak tahu. Dan karena orang tua saya tidak pernah ngasih tahu. Orang tua saya tidak pernah mendidik saya. Kalaulah hari ini saya dimasukkan ke dalam neraka, hari ini pula saya menuntut orang tua saya. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah." Orang tua yang sudah enak menikmati indahnya surga dipanggil oleh Allah. Apakah ini betul anak Anda? Betul. Apakah betul Anda waktu di dunia tidak pernah mendidik anak Anda, sehingga anak Anda tidak tahu Tuhannya, tidak tahu nabinya, tidak tahu kitabnya, tidak pernah puasa, tidak pernah zakat? Bukankah anak adalah amanah? Menyanyiakan amanah adalah khianat. Khianat adalah dosa yang besar. Maka Anda, kata Allah, temani anak Anda di neraka. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah. Orang tua yang sudah di surga ketarik oleh anaknya masuk ke dalam neraka. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan konsep kepada kita semua dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian semua, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari siksa api neraka. Timbul satu pertanyaan, bagaimana caranya agar anak kita dapat menyelamatkan kita nanti di akhirat? Yang pertama, tanamkan di dalam diri anak kita salamatul akidah, akidah yang benar. Akidah yang benar itu adalah akidah yang berlandaskan kalimat tauhid. Apabila di dalam diri si anak sudah mengkristal di dalam batinnya kalimat tauhid, sudah
meresap ke tulang sumsum anak kita kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka anak kita akan memiliki kedisiplinan yang murni. Artinya kedisiplinan yang murni itu adalah dimanapun anak kita berada, kemanapun dia pergi, anak kita akan merasa dekat kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupannya. Sehingga anak kita sadar sesadarnya bahwa tidak ada suatu perbuatan pun yang luput, yang lepas dari pengawasan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga anak kita akan memiliki sikap, sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanamkan di dalam diri anak kita agar anak kita nanti menyelamatkan kita di akhirat. Sahatul ibadah, ibadah yang benar. Bagaimana ibadah yang benar itu? Ibadah yang benar itu adalah ibadah yang berlandaskan referensi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasul. Karena Rasul menyampaikan, man amila amalan laisa lahu amruna fahuwa raddun. Barang siapa orang yang beribadah, beramal, laisa lahu amruna, tidak sesuai dengan apa yang aku contohkan, kata Rasul, fahuwa raddun, maka ibadahnya ditolak. Jadi ibadah yang benar adalah ibadah yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi perlu kita ingat bahwa kesempurnaan satu ibadah tidak stuck, tidak berhenti di rukun dan syaratnya yang benar. Tetapi ada kelanjutannya. Ibadah kita dikatakan benar, ibadah kita dikatakan sempurna ketika ibadah itu setelah kita memenuhi rukun dan syaratnya. Kemudian dari ibadah yang kita lakukan itu ada ruh dan pengaruh di dalam kehidupan sehari-hari yang berwujud akhlakul karimah. Saya ilustrasikan begini. Kebanyakan kita ini di rumah memiliki gambar atau foto kita yang terpampang di dinding. Matanya sama, telinganya sama, hidungnya sama, bibirnya sama, tangannya sama, kakinya sama, semuanya sama. Tetapi tidak dikatakan manusia. Kenapa? Karena tidak ada ruh. Begitu juga dengan ibadah. Ibadah yang sempurna, ibadah yang benar itu ketika rukunnya sesuai yang dicontohkan Rasul, syarat-syaratnya betul, kemudian ada ruh dan pengaruh di dalam kehidupan sehari-hari berupa akhlakul karimah. Contoh kecil, sholat itu memiliki makna, salah satunya adalah jujur. Sholat kita dikatakan benar dan sempurna ketika di dalam kehidupan kita jujur. Ketika di dalam kehidupan sehari-hari kita belum jujur, maka ibadah sholat kita belum dikatakan benar dan sempurna. Karena ibadah yang benar, ibadah yang sempurna, rukun syaratnya terpenuhi dan memiliki ruh dan pengaruh di dalam kehidupan sehari-hari berupa akhlakul karimah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah akidahnya benar, ibadahnya benar, maka secara otomatis akhlaknya pun akan benar.
Karena akidah yang benar, ibadah yang benar akan membuahkan hasil akhlakul karimah, sehingga anak kita akan menjadi anak yang soleh dan solehah, sehingga menyelamatkan kita nanti di akhirat. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.